Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Ya, di sini kami akan menjelaskan terkait cara pengendalian hama tikus pada tanaman padi. Kenalkan, nama saya Ki Agus Rizky dengan NIM 1071. Kenalkan, saya Dewa Sefudin dengan NIM akhir 1014. Perkenalkan, saya Likut Ciananta dengan NIM akhir 1072. Perkenalkan, nama saya Devin Andrani dengan NIM akhir 1012. Tikus merupakan hama utama tanaman padi atau Rhizosativa yang dapat menurunkan hasil produksi yang cukup tinggi. Di daerah tanam serentak, keberhasilan usaha pengendalian tikus lebih efektif dan efisien dibanding daerah yang tidak tanam serentak. Pada periode persemaian, petani lebih sering berada di sawah untuk menggarap atau mengelola sawahnya, sehingga petani sekaligus sebagai pelaku pengendalian harus lebih intensif. Daya tarik persemaian terhadap kedatangan tikus cukup tinggi. Pada kondisi tanaman fase vegetatif, individu tikus dewasa belum berkembang biak. Oleh karena itu, pengendalian dini tersebut telah dilaksanakan secara massal dan serentak serta tuntas. Maka pengendalian di pratanaman tidak perlu dilakukan atau diminimalkan sehingga biaya pengendalian dapat ditekan. Tikus sawah menyerang tanaman padi dengan cara memotong atau mencabut tanaman yang baru ditanam ataupun tanaman yang sedang berkembang. Contohnya seperti ini. Kemudian pada tahap anakan aktif pada fase pematang, tikus memotong bibit muda dan memakan tunas padi yang sedang berkembang. Tikus aktif mencari makan di sawah pada waktu malam hari, siang hari, ataupun pada saat subuh. Pada siang hari, tikus dapat ditemukan di antara vegetasi gulma atau ladang dengan tanaman pada fase pematangan. Ini akan meluas ke arah pinggir dan menyisakan beberapa baris tanaman padi di pinggir petakan. Tikus dapat menyerang apa saja pada tanaman padi. Yang pertama, bulir padi, yaitu seperti ini. Yang kedua, daun padi, yaitu seperti ini. Yang ketiga, batang padi, yaitu seperti ini. Yang keempat, akar padi. Adapun 6 strategi pengendalian hama tikus. Yang pertama, tanam secara serentak. Pupuknya yang biasanya per hektar bisa sampai 5 sampai 6 juta per hektar. Yang kedua, sanitasi habitat tikus. Sanitasi adalah kegiatan membersihkan semak-semak yang tumbuh pada habitat sarang tikus. Yang ketiga, ada keroyokan. Keroyokan dilakukan dengan cara penggalian sarang, pemukulan jerat yang dilakukan oleh beberapa petani. Yang keempat, fumigasi atau pengomposan. Pengendalian hama tikus dengan pengapasan di area tikus. Yang kelima, trap barrier system. Metode pengendalian hama dengan tanaman perangkap diterapkan terutama di daerah endemis tikus. Dan yang terakhir, menggunakan musuh alami. Musuh alami hama tikus antara lain seperti burung hantu, anjing, burung elang, dan ular. Apa yang akan terjadi apabila hama tikus dibiarkan? Populasi tikus akan tinggi dan menjadi salah satu faktor resiko transmisi penyakit leptospirosis. Leptospirosis merupakan penyakit zoonosis yang berpotensi menyebabkan epidemi setelah banjir. Salah satu pengendalian hama tikus yang dapat dilakukan petani dengan menggunakan perangkap bambu. Alat dan bahan yang dapat disiapkan yang pertama, bambu sepanjang 1,5 sampai dengan 2 meter dengan diameter kurang lebih 10 cm. Yang kedua, menyiapkan buku. Ruas buku dapat ditembusi atau dilubani dan diletakkan di pagar sawah atau pada jejak jalan tikus. Yang ketiga, pada sawah yang berair diberikan kurang lebih 5 cm di atas permukaan air dengan diberi kayu penyangga. Dan yang terakhir, dilakukan pengontrolan. Pengontrolan dapat dilakukan setiap pagi pada jam 7. Beracun untuk hama tikus menggunakan rodentisida, yaitu pertama dipasang umpan beracun pada pematangan di luar pagar seperti ini, plastik sekitar persemaian sebagai komplement dan pengganti bubu tikus.
Yang kedua, banyak umpan beracun siap pakai 5-10 titik dengan 20 gram tiap titik umpan pada setiap persemaian memiliki lahan. Yang ketiga, pengolahan dan secara dilakukan pada saat awal persemaian agar tikus lebih tertarik pada lokasi persemaian. Yang keempat, amati umpan pada hari kedua setelah persemaian. Apabila umpan dimakan setiap titik 50% atau lebih, maka umpan beracun perlu ditambah menjadi sejumlah semula atau 2 kali. Ada manfaat pengendalian hama tikus. Yang pertama, menekan kerugian atau susut panen akibat serangan tikus. Apabila pengendalian tuntas pada pratanaman, maka aman sampai panen. Dan yang kedua, menekan kebutuhan tenaga dan biaya untuk pengendalian tikus. Satu kelemahan tikus adalah kebiasaannya yang muncul atau lebih aktif di malam hari